Inilah momen ketika Ustadz Syamsuddin Nur Maka menangis ketika mencium rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa ada di Indonesia karena dibawa oleh penyanyi religi Aunur Rafiq Lil Firdaus yang lebih dikenal sebagai Opik. Opik menerima sehelai rambut Nabi Muhammad dari Dewan Dakwah dan pemerintah Turki saat berkunjung ke Timur Tengah. Derajat beliau, dapatkan derajat orang tua beliau, guru-guru beliau, orang tua beliau, kakek nenek. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala harus cerdas ketika kita beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya taklid, buta, ta'assub terhadap apa yang diucapkan oleh tokoh atau kiai yang ada. Kita harus menggali apa yang sebenarnya, apakah ada dalilnya atau tidak. Karena di dalam ibadah, apapun bentuknya itu harus sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, yaitu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Begitupun ketika misalnya ada seorang oknum, Habib mengatakan bahwasanya dia membawa peninggalan apa yang telah Rasulullah SAW tinggalkan, misalnya bajunya, keringatnya, rambutnya, lalu dibawa ke Indonesia dan dipamerkan, kemudian disuruh tabaruk kepada benda-benda tersebut. Hal demikian boleh saja ketika benda tersebut itu benar peninggalan Rasulullah SAW. Yang jadi pertanyaan, apakah benar benda-benda tersebut peninggalan Rasulullah SAW, baik itu rambutnya, keringatnya, bajunya, sendalnya. Terus kenapa kita nggak menggali? Kita tidak boleh dibodohi oleh oknum-oknum yang mengaku Habib bahwasanya ini keringat Rasulullah SAW sudah 1400 tahunan, ya. Masa air keringat tersebut tidak menguap? Dan juga misalnya rambut Rasulullah SAW sampai beberapa meter, bahkan para artis pun bertabaruk. Jikalau benar itu rambut Rasulullah SAW, boleh kita bertabaruk kepada benda-benda tersebut. Yang jadi pertanyaannya, apakah benda-benda tersebut ini benar peninggalan Rasulullah SAW? Karena yang dikhawatirkan adalah benda-benda tersebut adalah benda-benda palsu, sehingga kita dibodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kita bertabaruk bukan kepada benda-benda peninggalan Rasulullah SAW yang sahih. Sanadnya ada enggak? Keterangan ulama dari dunia ada enggak? Dijamin enggak? Nah, malah kita bertabaruk kepada benda-benda yang palsu, bahkan bisa menjadi unsur kesyirikan karena meminta-minta kepada benda yang palsu. Dan juga kita harus cerdas ketika ada oknum-oknum Habib yang mengatakan bahwa ini benda peninggalan Rasulullah SAW, kami bawa dari negeri Yaman misalnya, kami bawa dari negeri Saudi. Yang jadi pertanyaannya, apakah benda-benda tersebut betul peninggalan Rasulullah SAW? Jadi kita harus cerdas, nggak boleh kita ta'assub dan fanatik, bahkan kita pura-pura bodoh, ya. Karena kita harus memiliki ilmu tentang itu. Ya
Apakah dibenarkan museum yang dikatakan memiliki benda-benda peninggalan Nabi SAW berupa bekas Nabi dan bisa dijadikan dalil untuk bertabarruk dengan benda-benda tersebut? Ini banyak khurafat ya di belakangan ini. Jadi kalau ada benda-benda yang berasal dari Nabi SAW, kita tidak mengingkari ya apa yang berasal dari rambut Nabi misalnya, ya itu bisa menjadi apa? Bisa membawa keberkahan, sebab memang Allah jadikan keberkahan pada Nabi ya SAW. Itu khusus untuk Nabi Muhammad. Tapi di masa sekarang ini orang terlalu banyak berlebihan. Ya sampai sorban Nabi saja ada. Ya dari mana dia tahu? Jelas ya? Sorbannya. Jelas ya? Itu sebagian orang sufi itu bisa sekali. Ini sorban saya, gaya ikatnya seperti ini. Gaya ikat seperti ini diajarkan oleh Syekh saya Fulan bin Fulan. Syekh saya meriwayatkannya dari Fulan bin Fulan, dari Fulan bin Fulan, dari Fulan bin Fulan. Disebut semua silsilah Ahlul Bait sampai kepada Nabi SAW. Ya. Seakan-akan dia bisa membodohi semua orang. Itu kalau diperiksa sanadnya, itu musalsal bil majahil, orang-orang yang tidak diketahui asal usulnya dari mana. Ya. Fulan bin Fulannya dari siapa? Yang bercerita sanadnya itu suruh terangkan. Fulan bin Fulannya dari siapa, dia tidak bisa terangkan. Nah, itu namanya musalsal bil apa? Majahil. Itu hadits, kalau di dalam bahasa ilmu hadits yang sangat dhaif, tidak bisa diterima. Ada pendukungnya pun tidak bisa diterima. Sebab terlalu banyak rawi majhul di dalamnya. Jelas ya? Majhulul ain, yang tidak diketahui siapa orangnya. Baik. Jadi maksudnya kalau ada yang mengaku ada peninggalan Nabi, diminta saja buktinya. Dari mana dibuktikan itu peninggalan Nabi? Jelas ya? Dan ini khurafat yang seperti ini itu paling banyak terjadi di Turki. Ya kalau antum pergi ke Turki, ada yang mengaku ini peninggalan Nabi, itu tahu saja orang Turki itu negeri khurafat. Ya. Runtuh pemerintahan Islam itu gara-gara mereka cinta kekafiran dan kesyirikan. Jelas ya? Karena itu enggak ada lagi dikatakan sebagai apa? Khilafah Islamiyah di sana. Dan aneh bin ajaibnya, orang-orang Hizbut Tahrir senangnya ke Turki hari ini. Ya. Padahal dia tahu di sana khilafah Islamiyah menurut bahasa mereka diruntuhkan. Jelas ya? Ini dari aneh bin ajaib. Karena itu hal-hal yang seperti ini seorang jangan masuk ke dalam perkara-perkara yang kalau dia tahu tentang hal itu pun tidak membawa untung baginya. Tidak membawa keuntungan baginya. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Apakah benar bahwa air laut itu dalam sehari 3 kali minta izin untuk tumpah ruah kepada makhluk? Nah, itu diceritakan oleh sebagian pendongeng di masa sekarang. Ya, tukang kisah namanya. Jangan tuh melihat semua orang yang pakai jubah, pakai jenggot, bisa bahasa Arab. Semuanya orang berilmu. Banyak orang-orang Arab seperti itu, orang-orang awam, orang-orang jahil. Jelas ya? Tidak mengerti ilmu agama. Tidak tahu kalau bicara hadits, tidak tahu ini hadits kuat atau tidak. Itu hadits di Musnad Imam Ahmad, ada kelemahan di dalamnya. Kalau dia baca saja, dia periksa Musnad Imam Ahmad, dia baca Tahqiq Syuaib Al-Arnaud, diterangkan di bawah kelemahannya. Dia tidak perlu belajar ilmu hadits, baca saja dari ulama ahli hadits. Bagaimana mengomentari riwayat. Supaya dia jangan berbicara sembarangan. Jelas ya? Iya. Kalau hafal Quran, di dalam Al-Quran itu dikatakan wal bahril masjur. Allah berfirman demi bumi, demi laut yang meluap. Betul, laut bisa meluap. Itu dengan kehendak Allah. Tapi mengabarkan hal yang seperti itu perlu dalil khusus di dalamnya. Dan tidak diragukan ya, bahwa kerusakan bisa terjadi di daratan, di lautan, disebabkan karena dosa-dosa dan perbuatan manusia. Bawakan ayat-ayat saya dan hadits yang sahih, itu sudah cukup. Ngapain pakai hadits-hadits yang lemah? Jelas ya? Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
bagaimana sikap pertengahan dalam menyikapi mengambil keberkahan terhadap peninggalan-peninggalan Nabi, Ustaz? Baik itu baju, bekas rambut dan sebagainya. Peninggalan Nabi, dahulu Nabi SAW spesial. Seluruh tubuhnya berkah. Bahkan air liurnya berkah. Bahkan ludah Nabi berkah. Rambut Nabi berkah. Sallallahu alaihi wasallam. Tatkala terjadi peristiwa Hudaybiyah, waktu para sahabat hendak berumrah dengan Nabi sekitar 1.400 orang, mereka dilarang oleh orang kafir musyrikin, sehingga mereka tidak bisa masuk. Akhirnya diutuslah utusan kaum muslimin, kaum musyrikin untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu salah seorang utusan datang, mereka lihat para sahabat begitu mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi meludah kecuali ludahnya diperebutkan oleh para sahabat. Ini menunjukkan ludah Nabi berkah, apalagi badan Nabi. Ada sahabat lihat Nabi pakai baju, kemudian dia minta, "Ya Rasulullah, ya ma ahsana haza. Ya Rasul, ini bajumu begitu bagus, berikan padaku." Nabi kasih. Bukan apa-apa, sahabat ini tahu baju ini sudah keringat, kena keringat Nabi SAW. Dia ingin pakai. Dia ingin dijadikan kafannya. Akhirnya jadi kafan dia. Kemudian Nabi SAW waktu hajian, Nabi mencukur rambutnya, Nabi bagi-bagi rambutnya kepada para sahabat. Kenapa? Karena rambut Nabi berkah. Nah, yang jadi masalah, peninggalan-peninggalan Nabi tersebut, yang ada zaman sekarang, tidak ada satupun yang bisa dipastikan itu benar-benar dari jasad Nabi SAW. Tidak ada yang bisa dipastikan. Ya, saya tinggal di Arab Saudi sih, tidak ada peninggalan-peninggalan Nabi SAW seperti itu. Kemudian zaman sekarang ada orang bilang ini rambut Nabi, dan ini sering terjadi. Dulu ada sempat orang bawa rambut Nabi, katanya rambut Nabi 15 meter katanya, rambut Nabi SAW. Jadi benarkah? Dari mana? Benarkah ini? Dari mana Anda yakin ini adalah rambut Nabi? Mana sanadnya? Mana buktinya? Adakah periwayatan dari rambut dinukil dari atas ke bawah? Dari kakek saya, dari kakek saya, dari kakek saya terus. Kemudian kakek-kakek ini siapa yang bisa memeriksa kesikohannya? Dia amanah atau tidak? Jangan-jangan di tengah ada yang bohong. Jangan-jangan di kakek ke-20 ternyata bohong. Dia ambil rambut sembarang, dia bilang ini rambut Nabi SAW. Masalahnya kita ingin bertabaruk dengan rambut tersebut. Maka kita harus bisa pastikan rambut ini benar-benar dari Nabi SAW. Apalagi dari luar negeri dibawa ke tanah air. Ada buktinya atau tidak? Kalau ada, silakan. Silakan Anda mencium rambut tersebut. Itu rambut Rasulullah SAW. Ya, tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya, yakin bahwa ini rambut Nabi, maka tidak boleh. Hukum asal tidak boleh kita bertabaruk dengan benda-benda yang tidak jelas. Ya, karena itu termasuk syirik kecil. Tidak boleh. Oleh karenanya, seorang dalam hal ini dia harus hati-hati. Kalau ada buktinya, dan sampai sekarang Allah mengatakan tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Tidak ada yang bisa pastikan bahwasanya masih ada rambut Nabi yang tersisa. Kalau ada, datangkan buktinya, mana sanadnya, siapa yang bisa periksa apa? Rawi-rawi yang menyampaikan tersebut. Karena orang banyak berbohong. Hadis-hadis Nabi saja mereka bohong. Ada orang palsukan ribuan hadis Nabi, apalagi sekedar rambut. Hadis saja mereka palsukan. Habis lebih mulia mana, hadis atau rambut? Hadis Nabi, ajaran lebih afdal. Itu pun ada yang palsukan sampai ribuan hadis. Ya, sekarang rambut bisa jadi orang bilang ini rambut Nabi, mana buktinya? Ya. Mana buktinya Anda bisa pastikan bahwa rambut Nabi? Kalau ada, silakan Anda mengambil berkah dari rambut tersebut. Ya. Tetapi ikhwan, bukan berarti kalau Anda tidak bisa dapat rambut tersebut, kemudian Anda, alhamdulillah keberkahan banyak. Hadis-hadis Nabi berkah, ajaran Nabi berkah, sholat tarawih berkah, pengajian berkah, banyak. Kalau Anda bisa dapat rambut tersebut, alhamdulillah. Kalau tidak ada, masih banyak ajaran-ajaran yang Nabi anjurkan. Nabi tidak pernah secara khusus mengatakan, cium rambutku, tidak ada. Tapi kita tahu itu boleh. Tapi banyak hal-hal yang Nabi anjurkan, sholat malam, sholat tarawih, berbakti sama orang tua, masih banyak pintu keberkahan yang bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Nyatanya, apakah memang benar itu rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan tidak tanggung-tanggung ada pula yang masih menyimpan air keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang ini benar-benar di luar nurul akal saya, masa iya selama 1400 tahun lamanya air keringat bisa disimpan dan tidak menguap? Pertanyaannya tentang sikap kita terhadap barang peninggalan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita mengagungkannya. Kita memeliharanya. Apakah ada berkahnya? Insya Allah ada berkahnya di sana ketika itu milik Nabi SAW. Memang yang jelas-jelas berkah itu atharun Nabi SAW.
yang ada bekas nabinya di situ. Rambutnya Nabi SAW, keringatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi kita menghormatin dan menghargainya kalau kita mendapatkan hal itu. Hanya saja yang ada sekarang ini, apakah bisa dipastikan, dikatakan tadi pedang ya. Apakah itu pedang Nabi SAW? Sarung pedang itu benarkah milik Nabi SAW? Gelasnya, apakah gelasnya Nabi SAW? Bajunya, sarungnya, apakah sarungnya Nabi SAW? Kita nggak tahu. Sehingga karena kita nggak tahu atau kita ragu disebabkan tidak adanya bukti otentik bahwa itu memang milik Nabi SAW, maka kita nggak boleh mencari berkah di sana. Bicara rambut Nabi SAW yang mungkin ramai ya, pada waktu itu di Indonesia, dibawa keliling kemana-mana. Yang perlu dibuktikan, benarkah itu rambut Nabi SAW? Dari mana kita tahu? Sedangkan hadis Nabi SAW, ucapan Nabi SAW aja itu diperlukan pemeriksaan yang begitu ketatnya sehingga dapat dipastikan ini dari Nabi SAW. Bagaimana dengan barang peninggalan Nabi SAW? Tapi yang jelas jemaah, Nabi SAW mengatakan, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi itu tidak mewarisi harta. Ini buat orang-orang yang ingin ngalap berkah. Nabi itu tidak mendengarkan emas dan perak. Yang beliau wariskan itu ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihaqin. Kalau engkau dapat warisan Nabi, ilmunya Nabi SAW, maka engkau dapat keberuntungan yang besar. Dapat berkah yang besar. Maka jangan menyibukkan diri dengan peninggalan-peninggalan tersebut yang belum terbukti. Hada wallahu a'lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.